Orang-orang di gedung olahraga mulai ribut karena para leader mereka tidak juga kunjung datang. Tahu-tahu terdengar suara dari speaker sekolahan. Halo semuanya, ini pengumuman buat para berandalan di gedung olahraga. Aliansi antara 3 sekolah sudah dibubarkan. Jadi semuanya diminta buat pulang saja. Dan ingat, jangan bicara dengan orang asing. Selesai. Dan itu adalah Kenji yang baru saja bicara. Semuanya pun jadi ribut lagi. Bingung dengan apa yang harus mereka lakukan setelahnya. Tanpa menyadari, di dalam ruang kelas 3B terkapar 11 orang tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Kenji mentraktir Kuga minuman soda. Lalu bertanya, apa yang bocah kau ada 2 berambut kribo mau? Itu pun Cuta yang dijawab mau jus tomat. Buat menggantikan darah yang keluar akibat luka di kepalanya. Bocah berambut kribo menatap 2 orang di depannya itu sambil berpikir kalau susuran memang menakutkan. Kenji dan Cuta pun pamit pergi. Tamura, terima kasih sudah mengizinkanku menginap di tempatmu dan membantuku hari ini juga. Aku serius. Tak perlu dipikirkan, mampirlah kapanpun kau ingin makan roti, kata Cuta sambil tertawa lebar. Kuga tersenyum. Lalu tahu-tahu ada Kenji yang mendekatkan telinganya ke arah Kuga. Apa? Tanya Kuga. Mana ucapan terima kasih buatku? Kata Kenji. Kuga menatap Kenji sebal dan langsung berteriak kencang. Potong rambut yang benar lah. Lalu Kuga dan temannya berjalan pergi, meninggalkan Kenji yang terus jongkok sambil memegangi telinganya yang berdenging. Sialan kau, bocah tak tahu terima kasih, teriak Kenji. Kuga menoleh ke arah Kenji dengan tersenyum. Aku berutang besar padanya, geman Kuga. Sementara saat Kenji keluyuran melakukan latihannya, sesuatu terjadi di susuran. 2 orang berlari terburu-buru, mengatakan ada yang terjadi di gerbang barat. Isaki mengenali mereka adalah orang-orang yang mengikuti Serizawa. Tak disangka di halaman sekolah ada serombongan murid-murid Hosen. Kalian kepala licin, ngapain di sini ya? Para kundoi dilarang datang. Teriakan-teriakan kesal terdengar dari murid-murid susuran. Diamlah, teriak Tokaji. Belum ada yang terjadi, tak perlu meneriaki mereka. Tapi ada benarnya juga. Apa yang kepala-kepala gundul Hosen lakukan di susuran, ha? Tanya Tokaji Yuji. Di sebelahnya, si kembar Mikami Manabu dan Takeshi. Lalu ada juga Tatsugawa Tokyo dan Susumoto Shoji. 1 orang Hosen yang cuma memakai kaos singlet maju ke depan. Kami tidak ada urusan bicara dengan kalian. Kami butuh ketemu Serizawa, kata Shibayama Hayato. Si kembar mengatai orang itu pecandu steroid karena badannya yang kekar. Shibayama, apa mereka kesini karena perintahmu? Tanya Tofaji. Aku yang menyuruh. Terdengar suara dari belakang rombongan Hosen. Matoba Toshi. Murid Hosen berbadan besar dan punya beberapa bekas luka di mukanya. Tokaji, kamu tidak mau bicara denganmu, tapi dengan Serizawa. Kau dan Shibayama adalah leader Hosen. Kalian harusnya yang paling sadar konsekuensi tindakan kalian ini, kata Tokaji. Kau tidak berhak ngomong begitu, karena pihakmu lah yang mulai duluan, kata Matoba sambil menoleh ke arah Susumoto. Terdengar suara bel sepeda yang dikendarai oleh Serizawa. Apa ribut-ribut? Baru Serizawa turun dari sepeda, tahu-tahu Matoba memukul mukanya. Serizawa, gencatan senjata berakhir hari ini, kata Matoba. Bocah-bocah susuran langsung berteriak, maju dengan marah. Berhenti! Terdengar suara Serizawa yang sudah berdiri lagi, lalu mendekat ke arah Matoba. Jangan tahu-tahu memukulku, bodoh. Dan lagi, apa yang kau katakan tentang gencatan senjata? Apa kau tidak dengar? Akan kuulangi dengan pelan dan jelas. Gencatan senjata selesai hari ini.
kata Matoba. Kau ingin melawan kami? Apa kalian sial? Teriak Tokachi yang langsung kena sentil sama Serizawa. Aku sudah bicara dengannya. Lalu Serizawa menoleh ke arah Matoba. Apa Narumi tahu kau kesini? Aku tak peduli, kata Matoba. Serizawa diam saat. Kau Matoba, leader kan? Apa kau membuat kita melewatinya lagi? Apa kau mau mulai perang yang tidak akan berakhir sampai seseorang mati? Tanya Serizawa sambil menatap serius ke Matoba. Kami tidak memulai apa-apa. Justru kalian, jawab Matoba. Serizawa bingung mendengarnya. Sedangkan Tokio menoleh ke arah Susumoto yang tertunduk tak bicara. Jangan khawatir, kami akan pergi dengan damai, kata Matoba. Lalu Shibayama memerintahkan semua murid Hosen pergi. Kami kesini cuma untuk deklarasi perang. Tapi akan lain ceritanya di pertemuan berikut, kata Matoba lagi. Tokachi mengeluh melihat para Hosen berjalan santai datang ke susulan begitu saja. Apa susulan sudah bukan sekolah terkuat sekarang, Si kembar Mikami tersenyum lebar dan bilang mereka siap buat bertarung kapanpun. Lalu Tokio menghampiri Susumoto dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Susumoto meminta maaf dan merasa bersalah. Dia cerita, 3 hari lalu ada teman klub judonya yang dikeroyok 2 orang Hosen. Awalnya Susumoto menyuruh mereka berhenti baik-baik, tapi tidak dipedulikan dan malah semakin keras menginjak-injak teman Susumoto. Akhirnya dia tidak tahan dan menghajar 2 orang Hosen itu. Kau dijebak, kata Tokio mengejutkan. Terlalu kebetulan. Mereka menyerang temanmu di hadapanmu juga. Matoba dan Shibayama benar ingin memulai perang dengan kita, kata Tokio. Susumoto masih merasa tidak enak, tapi Serizawa menepuk pundaknya dan bilang, berarti bukan kau yang salah. Serizawa lalu ngomong dia ada urusan sedikit dan langsung pergi. Di sebuah kafe, ada Narumi Taija lagi menikmati makan siangnya. Tahu-tahu Serizawa datang dan duduk di depannya sambil memesan makanan yang sama. Apa ini Serizawa? Apa yang membuatmu datang ke wilayah Hosen sendirian? Kita sudah lama tak ketemu. Sejak perang itu kan? Kata Serizawa. Jangan bilang, kau kesini buat mengenang masa lalu, sahut Narumi. Matoba dan Shibayama berkunjung ke susulan tadi. Mereka bilang, senjata ditiadakan. Narumi, kami tidak berniat merusak perjanjian itu. Kalau kau bos Hosen, urus bocah-bocahmu, kata Serizawa. Mereka berdua diam saat pelayan mengantarkan pesanannya Serizawa. Setelah itu, Narumi menggebrak meja dengan kesal. Siapa kau? Memberiku perintah, Kembali keduanya saling menatap tanpa bicara. Sudah 2 tahun sejak kejadian itu. Dan sebuah keajaiban, tidak ada yang terjadi. Kau bisa anggap itu hanya masalah waktu saja, kata Narumi. Apa maksudmu? Kau tidak masalah ini akan jadi satu perang besar? Narumi menjawab tidak. Dia belum mau bermain sama Susura. Belum katamu? Tanya Serizawa. Narumi tidak menjawab, malah menyuruh Serizawa menghabiskan makanannya sebelum dingin. Tanpa disuruh lagi, Serizawa segera melahap habis hidangan di depannya itu. Aku yang bayar, pergilah, kata Narumi melihat Serizawa sudah selesai mengunyah. Aku memang sudah mau pergi, kata Serizawa sambil berjalan keluar kafe. Sambil di pikirannya memuji sikap Narumi yang tidak gampang terpancing. Sangat sesuai jadi seorang pemimpin. Di sisi lain, Narumi mengagumi nyali Serizawa yang datang dengan santai ke tempat tongkrongannya Hosen, seakan-akan datang ke tempat makan biasa saja. Lalu Narumi terpikirkan perkataan Serizawa tentang tindakan Matoba dan Shibayama. Siang hari, ada Takiya Genji lagi jajan 3 bungkus nasi uduk jengkol. Setelah beberapa saat, dia malah dikagetkan sama orang yang mengantarkan pesanannya, yang tak lain adalah Rindamen.
Apa yang kau lakukan di sini? Tegur Rindamen. Apa kau berkelahi lagi? Tanya Rindamen melihat muka Genji ada bekas memar-memar. Genji terkejut melihat adik kelasnya itu. Aku pun nanya hal yang sama. Apa yang kau lakukan di sini? Memang terlihat seperti apa? Aku bekerja di sini, jawab Rindamen. Wajah Genji jadi cemberut. Hei Rindamen, kau boleh songong mumpung masih bisa. Sebentar lagi aku akan mengakhirinya, umpat Genji dengan emosi. Sejak kapan aku songong? Saut Rindamen sambil menyelesaikan pesanan Genji. Bersihkan telingamu dan dengarkan. Rindamen mengeluarkan satu plastik berisi 3 bungkus nasi utuh ke pesanan Genji. Aku tak mau mendengarnya. Bayarlah 400 yen. Genji ngasih uang buat bayar, lalu mengambil plastik itu dari tangan Rindamen. Rindamen, aku sedang berlatih sekarang. Siapkan dirimu, aku pasti akan menghajarmu lain kali, kata Genji dengan yakin. Apa kau waras? Tanya Rindamen bingung. Genji berjalan pergi sambil berteriak kesal. Rindamen tersenyum geli melihat kakak kelasnya itu. Dia tidak berubah sama sekali. Sampai di sebuah taman, Genji membawakan 3 bungkusan itu buat Juta dan Makise yang sudah menunggu. Maafkan aku bos, malah kau yang membelikannya buat kami, kata Juta nggak enak sambil menundukkan kepala. Genji menatap serius ke arah Juta, lalu mencitak kepalanya. Buat apa itu? Kata Juta sambil memegang kepalanya. Genji duduk di bangku. Sudah kubilang kan, berhenti memanggilku bos. Kita seumuran, dan terlebih lagi, kita semua teman. Juta tertunduk malu dan bilang oke. Genji bertanya ke Makise apa yang mau dibicarakan. Tapi mereka bertiga malah menemukan di atas makanan ada coretan dari saus bertulis bodoh. Makise menatapnya bingung, sedangkan Genji langsung kesal karena tahu itu perbuatan Rindamen. Dia mengangkat bungkusan makanannya dan berniat membanting ke tanah. Beruntung Juta sempat menghentikannya. Genji menurut meski masih kesal, tapi makanan itu tidak bersalah. Genji, tentang yang mau kubicarakan, kata Makise. Biar ku tebak, kau mau mengeluh karena ditolak cewek lagi kan? Terakhir ku ingat, kau suka sama seorang gadis pekerja part-timer. Sebelumnya, sama seorang single mother yang punya 1 anak sudah SMP, kata Genji. Bukan itu, lihat Makise sambil tersipu malu. Lalu Juta yang melanjutkan, kalau Makise sudah mengatakan padanya, ada banyak hal terjadi di Susulan selama mereka berdua tidak masuk sekolah. Pindah ke Houseng, di ruangan musik, berkumpul Matoba dan Shibayama, juga beberapa murid yang adalah para leader lainnya. Seseorang bertanya, masalah dengan Susuran? Apa mereka tidak seharusnya ngasih tahu Narumi? Matoba bilang, kalau Narumi cuma bos di atas kertas saja. Tidak ada yang loyal pada Narumi. Dan ini juga tidak ada urusannya sama Narumi, jawab Matoba. Sepertinya ada yang lagi ngomongin aku, ha? Terdengar suara Narumi saat memasuki ruangan musik. Apa ada yang mau menjelaskan apa isi rapat rahasia ini? Kata Narumi yang ditemani Kumakiri dan 1 leader lainnya. Narumi duduk di kursi depan Matoba. Apa maumu? Tanya Matoba. Kenapa kau memulai pertengkaran sama Susurang? Saut Narumi to the point. Matoba menatap Narumi santai. Apa pedulimu? Aku bebas melakukan apa saja yang ku mau. Jangan menghalangiku. Narumi menyaut kalau dia tidak bisa membiarkan siapapun berbuat seenaknya. Susuran milikku, kata Narumi dengan ekspresi serius. Semua terlihat kaget mendengarnya. Shibayama nanya, kenapa Kuma tidak kuliran sama pacar-pacarnya? Diam dan makan saja snack proteinmu itu, jawab Kuma. Matoba berdiri dengan muka kesal. Dia menendang 1 kursi. Bukankah cukup terlambat buat ngomongin hal tersebut, ha? Narumi berdiri juga, berhadapan-hadapan sama Matoba. Aku bos Houseng. Matoba, masuklah ke barisan pasukanku. Semua orang terdiam mendengar pernyataan Narumi. Sedang Matoba tersenyum. Buktikan
Kau lebih kuat dariku, mungkin akan kupertimbangkan, saut Matoba. Kembali ke taman, Juta ngomong agar Genji mampir ke sekolah setelah sebelumnya menceritakan kejadian rombongan Matoba kesusuran. Kenapa? Tanya Genji. Makise bilang, karena Genji sudah mengalahkan Serizawa, yang artinya Genji adalah kepala susuran. Dan menurut Makise akan aneh kalau Mas Serizawa yang mengurusi masalah Housen ini. Kalau Serizawa mau, kenapa aku harus keberatan? Jawab Genji sesukanya. Tidak bisa begitu. Kau yang seharusnya berwenang, saut Makise agak keras. Juta pun setuju sama pendapat Makise. Genji, kau tidak di posisi di mana bisa diam saja menonton. Mengertilah, tambah Makise. Baiklah, saut Genji. Wajar saja Isagi kesal, kata Makise yang malah bikin Genji jadi marah. Bukan urusanku, teriaknya sambil berjalan pergi. Tapi tak berapa lama, Genji sampai di susuran. Dia malah celingukan. Dia sudah khawatir gara-gara cerita Makise. Tapi dari yang dilihatnya, keadaan susuran baik-baik saja. Tahu-tahu ada yang menegurnya dari arah belakang. Dan itu adalah Tokyo bersama Serizawa. Diperlihatkan kenangan 2 tahun lalu. Serizawa datang ke sebuah ruangan di mana ada Katsuragi yang sudah menunggu. Maaf sudah mengganggu ke sini. Ngomong-ngomong, apa kau punya rokok? Muka Serizawa jadi masam. Katsuragi-san, kau sama taunya sama yang lain kalau aku ini miskin. Jadi tidak, aku tidak punya rokok, saut Serizawa. Begitu ya, mau bagaimana lagi? Kata Katsuragi sambil mengeluarkan sebungkus rokok dari balik bajunya sendiri. Serizawa jadi tambah kesal melihat kelakuan kakak kelasnya itu. Aku sudah selesai berunding sama Housen, kata Katsuragi. Perang sudah berakhir. Serizawa menunduk. Apa kau yakin bisa melakukannya? Sebagai anak kelas 2? Bagaimana dengan para senior? Tidak ada satu orang senior pun yang tersisa yang berniat melawanku sekarang, jawab Katsuragi. Lebih dari 30 orang dikeluarkan dari susuran. Lagi pula ada kesalahan yang fatal. Perang tak bermanfaat seperti itu harus dihentikan secepatnya, kata Katsuragi. Aku sendiri terluka di perut. Bukannya kau dirawat di rumah sakit gara-gara keracunan? Tanya Serizawa. Katsuragi jadi malu mendengarnya. Lalu dia bilang, bagaimanapun juga, meski dia ada saat itu, tetap tidak akan ikut perang tersebut. Intinya, aku sepakat sama Housen hari ini. Kita tidak menyentuh Housen dan mereka tidak muncul di areanya susuran. Kita harus mencegah terjadinya insiden buat yang kedua kalinya, kata Katsuragi serius. Muka Serizawa terlihat murung. Aku mengerti. Aku ada di sana dan aku tidak mau jadi bagian lagi dari hal semacam itu. Katsuragi-san, aku mengerti dan setuju dengan semua hal tadi. Tapi kenapa kau mengatakannya padaku? Aku cuma anak kelas 1, tanya Serizawa. Serizawa, kau anak kelas 1 terkuat kan? Lagi pula kau terkenal, kata Katsuragi. Serizawa cuma diam tak mengiyakan. Selama aku masih murid susuran, tak akan kubiarkan susuran bertarung melawan Housen lagi. Dan setelah aku lulus, aku mempercayakan hal itu padamu. Itulah kisah yang diceritakan Serizawa ke Genji saat ini. Kenapa kau menceritakannya padaku? Tanya Genji. Tokyo bilang akan dianggap sebagai nasihat dari teman lama. Karena Tokyo merasa Genji selalu gampang terlibat perkelahian. Takia, meski kita tidak sedang bertikai, tapi pihak lain sedang berusaha cari masalah. Jangan gampang terprovokasi, kata Serizawa. Woi Serizawa, aku sudah mengalahkanmu, jadi gak usah songong gitu ngomongnya, teriak Genji dengan kesal. Tokyo segera menenangkan teman lamanya itu. Kau malah membuktikan apa yang kularang, bodoh, kata Serizawa. Siapa yang kau panggil bodoh? Teriak Genji.
Tak mau, jangan memprovokasinya, teriak Tokio. Yang penting, menjauhlah dari Hosen, kata Serizawa. Genji langsung diam, lalu menyuruh Tokio melepaskan pegangannya. Aku memang tidak berencana berurusan sama Hosen, kata Genji sambil berbalik badan dan pergi. Idiot itu, apa tidak akan ada masalah, keluh Serizawa. Tenanglah, dia tidak sebodoh yang kau pikirkan, kata Tokio sambil tersenyum. Sementara Genji sudah kembali meninggalkan Susurang, berjalan kaki sambil masih menggerutu gara-gara diceramain Serizawa. Dia tidak menyadari ada dua orang yang membuntutinya. Kedua orang itu memakai jaket dan penutup kepala. Di Hosen, orang-orang sudah berkumpul di aula judo. Di tengah ruangan sudah berdiri Narumi berhadapan sama Matoba. Kau mungkin tidak percaya, tapi aku serius ingin mengalahkan Susurang, kata Narumi. Kau bukan bos Hosen. Saat dulu para senior menunjukmu sebagai bos, seharusnya kita langsung menentukan siapa yang terkuat, teriak Matoba sambil menerjang ke arah Narumi berada. Matoba berhasil menjaga baju Narumi dan mendorongnya ke belakang sampai membentuk tembok. Narumi mencekal tangan Matoba yang mencengkram bajunya. Kau benar, seharusnya dari dulu aku membuktikan kalau lebih kuat darimu, ujar Narumi. Lalu dia menghantamkan kepalanya ke kepala Matoba dengan keras, membuat bocah berbadan besar itu mundur beberapa langkah ke belakang. Di pinggir ada Kumakiri yang menonton dengan tenang. Dia berpikir, setelah Narumi memenangkan duel ini, tentu Hosen akan bersatu di bawahnya. Karena saat ini, semua orang yang tidak bergabung ada di bawah Matoba dan Shibayama. Di situ Kumakiri baru sadar, dia tidak melihat kehadiran Shibayama. Di mana si otot itu, gumam Kumakiri. Di tempat lain, ternyata Shibayama sedang membawa beberapa murid Hosen bersamanya. Entah mau kemana dan mau apa mereka. Juta, panggil Genji dari depan toko roti. Tapi malah ada Kuga yang keluar dari toko itu. Tamura nggak ada, saut Kuga. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Genji. Aku datang buat beli cupcake sebagai ucapan terima kasih buat kemarin. Tapi malah dapat roti gratis, kata Kuga nyengir sambil menunjukkan satu tas besar. Berapa yang kau dapatkan? Tanya Genji. 4. Kenapa memangnya? Kata Kuga bingung. Bagaimana kalau kita makan bersama? Saut Genji. Kenapa harus begitu? Kata Kuga bingung. Sedangkan di belakang mereka ada dua orang yang masih membuntuti Genji. Di Hosen ada Matoba maju dengan teriakan keras, disambut sama Narumi, dan keduanya beradu kepala. Matoba menghantam muka Narumi dengan keras. Narumi tetap bertahan berdiri, lalu membalas dengan pukulan yang sama kerasnya ke muka Matoba. Lalu keduanya saling berbalas pukulan dengan sengit. Terlihat muka-muka murid Hosen yang tegang. Mereka takut sekaligus kagum pada dua orang tangguh yang mempertontonkan kekuatan dan keberanian yang menakjubkan. Di belakang kerumunan, Kuma mendorong mundur satu murid yang ada di pihaknya Matoba. Dia bertanya di mana Shibayama berada. Tapi murid itu bilang dia tidak tahu, meski Kuma sudah memaksa. Kuma beneran bingung. Shibayama bisa dibilang orang kedua setelah Matoba yang memegang kelompok Hosen juga. Kenapa tidak menyelesaikan duel penentuan? Siapa yang akan jadi bos Hosen ini? Sementara itu, di dekat stasiun, salah satu orang yang mengikuti Genji sekarang sudah menemui rombongan Hosen yang dipimpin sama Shibayama. Dia ada di taman, dan Sasaki masih mengawasinya, lapor si bocah bertopi. Baguslah, ayo berangkat, kata Shibayama. Tapi ada hal lain. Entah kenapa dia bareng sama Kuga, Kawada II,
Mereka kelihatan akrab. Apa kita batalkan rencananya? Chibayama diam sebentar, lalu bilang justru ini kesempatan bagus. Sedangkan di taman, Genji bersorak senang karena menang sweet sama Kuga. Jadi dia dapat roti coklatnya. Aku masih belum paham, kenapa kau harus ikut makan kue ini? Gerutu Kuga. Genji tidak memperdulikan komplain Kuga. Dia langsung memakan roti coklat. Aku terkejut. Kau bisa sendirian begini? Kata Kuga. Genji menghabiskan rotinya dulu sebelum menanggapi. Cuta tidak mau berhenti membuntutiku. Dia dan juga yang lainnya. Sebelumnya mereka ceramah tentang keributan sama Hosen dan menyuruhku datang ke sekolah karena seharusnya aku yang berwenang di sana. Jadi ku sempatkan mampir, tapi malah dapat ceramah lagi dari Serizawa, kata Genji kesal. Dia menyuruhku agar menjauh dari Hosen. Itu gencatan senjata, kata Kuga. Semua orang di kota ini juga tahu. Lanjut Kuga melihat Genji yang kaget. Semua orang terus-terusan mengingatkanku agar tidak merusak gencatan senjata tersebut, saut Genji. Kuga bilang dia paham alasannya. Begitu perkelahian mulai antara Hosen dan Susuran, mereka tidak akan berhenti. Dan terakhir ada seseorang yang mati. Aku tahu, aku tidak bodoh, saut Genji. Tapi diceramai Serizawa yang bikin aku sangat kesal. Aku tidak peduli sama Hosen. Aku cuma memikirkan cara mengalahkan Lindamen. Tahu-tahu mereka dikagetkan sama kedatangan rombongan Hosen. Di Hosen sendiri, duel antara Matoba melawan Narumi masih berlangsung seru. Meski keduanya sudah sama-sama bawa belur. Dasar monster, gerutu Matoba. Sama buatmu juga, balas Narumi. Menurut Hosen lain masih berwajah tegang dan tidak berani bicara. Matoba dan Narumi sama-sama mundur selangkah. Lalu Matoba maju lagi lebih dulu. Pukulan kanannya bisa dihindari sama Narumi, tapi disambung sama hook kiri ke arah rusuk yang masih bisa ditangkis sama Narumi juga. Satu pukulan ke arah muka Narumi, tapi bisa ditahan lagi. Wajar saja, kau jadi yang nomor 2 ya, kata Narumi. Siapa yang kau sebut nomor 2? Teriak Matoba sambil menendang kepala Narumi, membuatnya jatuh terduduk di lantai. Darah menetes dari pelipis Narumi. Barusan bagus sekali, kata Narumi sambil berdiri. Aku yakin akan membutuhkanmu untuk melawan Susuran nanti. Matoba tertawa. Nanti kau ketinggalan tahu. Narumi heran masuk perkataan Matoba. Perang sudah dimulai. Apa maksudnya? Tanya Narumi. Narumi jadi kesal. Dia mencengkram lengan baju Matoba dan mendorongnya ke belakang dengan kuat, menabrak jendela dan memecahkan kaca. Apa maksudmu tadi? Bentak Narumi. Kau khawatirkan dirimu saja, teriak Matoba sambil mengarahkan pukulan ke Narumi. Di taman, Genji dan Kuga sudah dikepung sama orang-orang Hosen.